Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan beberapa informasi karena ini berhubungan dengan hari lahirnya Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Jadi setiap tahunnya kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila. Tentu di dalam Pancasila ini ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan di zaman kekinian ada industri 4.0 di mana teknologi dan nilai-nilai Pancasila itu semakin menjadi satu uh, pertentangan kadangkala, tapi kadangkala juga teknologi menjadi sesuatu yang menguatkan gitu. Apalagi di zaman sekarang ini teknologi digunakan, ada yang digunakan untuk kejahatan, untuk menyebarkan paham-paham tentang terorisme, paham-paham komunisme dan lain sebagainya, yang dimana itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Tetapi di sisi lain juga teknologi digunakan juga untuk sumber informasi yang positif, untuk menyebarkan informasi-informasi kebaikan yang bisa menambah wawasan dan kebaikan kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan Pancasila gitu. Jadi ada di beberapa berita nasional yang memuat tentang Pancasila. Di sini ada Detik News gitu. Firly, siapapun yang korupsi itu adalah pengkhianat Pancasila gitu. Di sini dikatakan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri bicara mengenai peran penting Pancasila dalam penanganan korupsi di Indonesia. Firly mengatakan Pancasila seharusnya dijiwai agar negara terbebas dari kelompok anti Pancasila. Hal itu disampaikan Firly dalam acara pelantikan dan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara atau ASN dua pejabat KPK, yaitu Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Firly awalnya mengartikan satu persatu sila dalam Pancasila. Jelas dan sungguh lugas makna dan esensi serta teladan yang dapat kita peroleh dari 5 butir Pancasila yang menjadi satu kesatuan utuh serta saling mengikat sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Ketua KPK, siapapun yang korupsi itu pengkhianat Pancasila. Tentu juga di sini harus juga kita melakukan penelusuran bahwa apakah para pejabat ini memang tidak memahami makna Pancasila atau mereka memang memahami makna Pancasila tetapi mereka menyimpang dari amanah dari Pancasila itu sendiri. Padahal kalau kita melihat dari konteks ya maupun teks yang ada bahwa Pancasila itu memang sejatinya melahirkan sumber daya manusia, anak bangsa yang bisa menjauhi korupsi gitu. Jadi saya sangat prihatin kalau misalnya ada pejabat yang melakukan korupsi hanya karena kebutuhan pribadi, kebutuhan kelompoknya gitu, ataupun kebutuhan orang-orang di dekatnya dia, dan harus menyengsarakan ratusan juta warga yang ada di Indonesia. Tentu ini sangat prihatin. Makanya korupsi ini dapat dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak dari korupsi ini menyentuh pada berbagai lapisan aspek, berbagai lapisan masyarakat, bahkan berbagai aspek kehidupan. Ada dalam segi ekonomi, bisa memperburuk kondisi ekonomi,
ada dalam segi moralitas, bisa menurunkan moralitas, kemudian menimbulkan kejahatan. Karena ya semakin terpuruk ekonomi kita akan semakin banyak pengangguran, kemiskinan, dan itu akan menjadi kerawanan sosial gitu. Jadi banyaklah yang yang bisa berdampak negatif dari tindakan korupsi itu sendiri. Makanya ada banyak pihak yang mengatakan bahwa bagaimana kalau misalnya para koruptor itu adalah dihukum mati gitu. Atau katakanlah dihukum seberat-beratnya. Nah, usulan-usulan seperti ini sebenarnya sudah lama digaungkan, tetapi ya kadangkala juga kita melihat bahwa pejabat yang korupsi juga itu mendapatkan perlakuan yang khusus gitu, di balik jeruji, bahkan vonis dari mereka itu ya lebih lebih ringan gitu. Karena alasan kemanusiaan sehingga hukuman mati bagi koruptor itu ditiadakan. Kalau di negara lain itu ya tidak semuanya ya, pada negara-negara tertentu itu memang koruptor itu dihukum sangat berat, bahkan ada yang dihukum mati gitu. Ya kita berharap bahwa penegakan hukum di negara Indonesia itu tidak tebang pilih dan lebih menerapkan hukuman maksimal bagi para koruptor, bukan hukuman minimal, sehingga menimbulkan efek jerah bagi para koruptor. Di samping itu juga memang di dalam jeruji penjara gitu, atau lembaga pemasyarakatan, harus ada pembinaan-pembinaan yang lebih intens terhadap kemampuan mereka dalam beragama, kemampuan mereka dalam meningkatkan ketakwaan, moralitas, kemudian nilai-nilai kebangsaan, ya, sehingga mereka lebih menyadari dan lebih memahami arti dari kehidupan ini sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya pada berita selanjutnya ini terkait dengan pidato dari presidennya. Presiden Jokowi ungkap tantangan Pancasila, waspadai rivalitas. Ini diberitakan di oknews.com gitu. Diberitakan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 08.42 waktu Indonesia Barat. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Jadi, ya betul, secara narasi, ya, secara tekstual memang Pancasila itu harus berada dalam kehidupan bermasyarakat, harus berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan adanya Pancasila ini akan merekatkan berbagai macam perbedaan, aliran kepercayaan bahkan, kemudian berbagai identitas, ya, baik itu etnis, baik itu golongan, bisa direkatkan lewat Pancasila. Karena itu Pancasila itu biasa disebut juga di dalamnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam perbedaan itu atau kemajemukan yang ada, kita mempunyai satu tujuan, bagaimana kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, membangun negara kita, memelihara nilai-nilai yang luhur di dalam negara kita, dan menjadikan negara kita ini sebagai rumah bersama dengan saling menjaga, saling toleransi, dan menimbulkan kedamaian bagi satu dan yang lainnya. Kemudian di sini ada yang cukup mengkhawatirkan tadi dari Presiden menegaskan untuk memanfaatkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Tetapi dalam tulisan yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2021 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, membuat judul tulisannya Lumpuhnya Pancasila. Saya berharap agar Pancasila jangan lagi dikhianati oleh siapapun sehingga menjadi lumpuh dalam mengawal kemerdekaan bangsa. Tentu ini adalah tulisan ya, satu sisi adalah keprihatinan akan kondisi bangsa, di mana ada pihak-pihak yang mencoba untuk melumpuhkan Pancasila ini dengan powernya, dengan tingkah lakunya yang banyak melanggar amanat dari rakyat. Ya katakanlah seperti tadi misalnya, para pejabat yang masih doyan dengan korupsi, bahkan kalau kita melihat korupsi di tingkatan pejabat itu menjadi sesuatu yang dilematis gitu. Ya, pada saat dia masuk dalam lingkup jabatan tertentu, misalnya di dalam jabatan itu gajinya tinggi, kemudian ditawarkan dengan segala macam fasilitas, ya, dengan segala macam kemudahan dan lain sebagainya. Tentu ini akan menjadi satu corong bagi orang-orang yang lemah dalam akhlak, dalam keimanan. Mereka akan menjadikan kekuasaan itu untuk mengejar hawa nafsunya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan salah satu korbannya adalah memperlemah nilai-nilai dalam Pancasila itu. Tentu itu adalah satu keprihatinan bagi Ahmad Syafi'i Ma'arif melihat kondisi bangsa yang ada. Tapi di sisi lain juga beliau menaruh harapan agar kita tidak boleh lagi mengkhianati pesan amanah yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Di sini ada dari ex-jubir KPK singgung pertanyaan TWK, tes wawasan kebangsaan. Di sini ada pilihan, Anda mau pilih Al-Quran atau Pancasila? Gitu. Pertanyaan tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN menjadi kontroversi. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menyoroti salah satu pertanyaan TWK, yaitu pegawai KPK harus memilih Al-Quran atau Pancasila. Tentu ini kalau betul, ini sangat juga memprihatinkan juga kalau misalnya ada yang mempertentangkan antara Alkitab dan Pancasila. Sementara Pancasila itu sebenarnya, Pancasila bukanlah agama. Pancasila itu hanya hukum yang berlaku dalam negara kita untuk mengatur bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bernegara. Sedangkan Al-Quran itu jauh lebih luas, bukan hanya pada negara kesatuan Republik Indonesia, tapi bumi dan seisinya, bahkan langit dan lain sebagainya itu ya diatur dalam Al-Quran gitu. Jadi jangan mendikotomikan antara Pancasila dan Al-Quran atau memilih antara mana yang baik, Pancasila atau Al-Quran. Karena Pancasila ini diambil dari nilai-nilai dalam Al-Quran, dalam Alkitab lah gitu ya, yang dianggap baik dan menjadi nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan kita bernegara. Gitu. Jadi tidak hanya ketuhanan yang Maha Esa misalnya, ketuhanan yang Maha Esa itu ada dalam Al-Quran ya, Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya katakanlah bahwa itu adalah Tuhan itu Esa gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ya Tuhan itu Esa. Allah itu Esa gitu. Tak terbilang kalau katakanlah itu sudah dua, itu bukan lagi Tuhan gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya gitu.
Di sini juga ada pendapat dari Refli Harun ini. Nah, ini. Aroma politik di balik penetapan 1 Juni hari lahir Pancasila ini diberitakan di CNN Indonesia pada hari Selasa tanggal 1 bulan 6 2021 pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional sejak 2016 lalu oleh Presiden Jokowi. Sejumlah pakar menganggap ada keganjilan dan aroma politik di balik penetapan itu. Diketahui Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 silam. Namun pakar hukum tata negara Refli Harun tanggal 18 Agustus 1945 lebih ideal ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dia mengatakan Pancasila baru lahir secara hukum saat dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang ada perdebatan dulu pada saat sebelum ditetapkan ini hari jadi atau hari lahirnya Pancasila. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanggal 18 Agustus, ada yang mengatakan itu adalah tanggal 1 Juni gitu. Kalau kita melihat dari sejarah yang ada, memang Soekarno itu yang secara umum menyatakan bahwa nama Pancasila itu di rapat BPUPKI tanggal 1 Juni. Jadi nama Pancasila itu secara umum itu disampaikan oleh Soekarno gitu. Jadi nanti ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi secara de facto itu Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni gitu. Nanti secara de jure ya, menurut hukum yang ada itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 karena sudah melalui proses sidang, proses perdebatan yang cukup panjang gitu. Jadi menurut saya tanggal 1 Juni itu adalah tanggal penamaan nama Pancasila itu sebagai dasar negara gitu. Itu yang menurut saya gitu. Meskipun ya kita tidak bisa juga menafikan bahwa tanggal 18 Agustus itu adalah hari jadinya Pancasila dalam konstitusi gitu. Tetapi pertama kali secara de facto melalui pidato Soekarno yang mengatakan bahwa nama Pancasila gitu. Meskipun Pancasila dalam versi Soekarno ya, dalam versi Soekarno itu memang berbeda setelah ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi nama itu sudah disebutkan oleh Soekarno gitu. Makanya oleh para pakar menetapkan pada tanggal 1 Juni itu disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, kiranya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.